Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama dengan Ibu di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, mari kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih belajar di bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan mempelajari materi 2 dan materi 3. Grafik fungsi kuadrat dan sumbu simetri dan nilai optimum. Selanjutnya, habis materi kalian akan mengerjakan latihan pertemuan 7. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah fungsi kuadrat ini adalah sebuah fungsi yang bisa digambarkan grafiknya. Nah, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk dengan parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan xy adalah elemen bilangan real. Fungsi kuadrat dapat juga ditulis sebagai y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana y ada pada di sumbu y dan x ada pada di sumbu x. Yang berada di ini adalah kuadran kartesius, yang dimana ada sumbu x dan juga ada sumbu y. Ini adalah gambaran dari grafik fungsi berbentuk parabola. Nah, lihat di sini ada titik potongnya, titik potong x. Nah, di sini ada beberapa titik penting dalam grafik fungsi kuadrat. Nah, itu titik potong kurva dengan sumbu x. Lihat, dia memotong di 2 titik sumbu x. Ada titik potong kurva dengan sumbu y. Nih, dia memotong sumbu y 1 titik di sumbu y, dan ada titik puncak atau titik balik, titik maksimum atau titik minimum itu berada di atas, berada di bagian ujung dari parabola. Lalu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu garis titik-titik seperti ini yang membelah kurva menjadi 2, dan jika dilipat dia akan menjadi sama besar. Di sini ada 3 grafik yang mempunyai bentuk yang sama namun berbeda-beda. Ada yang memotong, ada yang menyinggung, ada yang tidak memotong sama sekali. Nah, lihat di sini kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Jika a lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Lihat. Ini a lebih dari sama dengan 0. Kurvanya terbuka ke atas. Jika a kurang dari sama dengan 0, maka kurva akan terbuka ke bawah. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah dia memotong atau menyinggung atau tidak memotong? Kita lihat dari nilai diskriminan. Nilai diskriminan di sini lebih dari 0, maka dia memotong. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung garis x dengan 1 titik di titik puncaknya. Nah, ini ada grafik tidak memotong dengan nilai diskriminan kurang dari sama dengan 0. Grafik fungsi y sama dengan ax pangkat 2. Nah, pada fungsi ini berarti nilai b dan c-nya sama dengan 0. Nah, jika bentuknya y sama dengan ax pangkat 2 plus c, berarti nilai b-nya sama dengan 0. Jika bentuk grafik fungsinya y sama dengan ax pangkat 2 plus b x, nah, maka nilai c-nya sama dengan 0. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi y? Di sini ada contoh soal.
suatu fungsi y sama dengan x pangkat 2 yang memiliki domain x sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tentukanlah titik-titik koordinat dan gambarkanlah grafik fungsi kuadratnya dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Yang A kita cari, tadi y-nya x pangkat 2, x-nya bernilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan kita akan mengganti x pangkat 2 ini menjadi angka-angka ini karena nilai x sudah ditemukan. Jadi y sama dengan min 3 pangkat 2, jadi 9. Y sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan ini seterusnya sampai nilai-nilai x ini selesai. Kita mendapatkan 7 karena nilai x-nya ada 7 buah angka. Sudah mendapatkan nilai x dan y-nya. Nilai x-nya yang ini ya. Nah, nilai y-nya yang sudah kita jumlahkan tadi, sudah kita operasikan. Ini adalah gambarnya. Dari titik-titik ini kita masukkan ke kuadran Cartesius. X-nya min 3, y-nya 9. Kita cari di sini. Min 3 sama 9 kita sambungkan dengan garis putus-putus. Lalu di sini ada min 2 sama 4. Kita cari di sini min 2, x-nya min 2, y-nya 4. Yang ketiga min 1 sama 1. Nah, di sini x-nya min 1, y-nya 1. Titik 0 sama 0, y 0 sama x 0. Itu dia di sini. Titik x1 sama y1. Berarti dia ada di sebelah sini. Kita sambungkan dengan garis titik-titik. 6, yang ke-6, 2 sama 4. X-nya 2, y-nya 4. Nah, ini. Lalu yang ke-7, x-nya 3, y-nya 9. Setelah sudah kita mendapatkan titik-titik sambung seperti ini, titik-titik koordinatnya, kita gambarkan kurvanya. Dan mendapatkan kurva A lebih dari 0 dan dia menyinggung titik di sumbu X. Berarti dia D sama dengan 0 ya. Dan dia menyinggung 1 titik di sumbu X. Nah, ada cara lain untuk menggambarkan grafik fungsi dengan cara mencari titik potongnya dengan titik potongnya, sumbu y-nya, dan juga sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, cara mencari titik potong sumbu X, fx-nya dijadiin 0 atau y-nya sama dengan 0. Untuk mencari titik potong sumbu y, nilai x-nya dijadikan 0. Untuk mencari titik balik, titik puncak, maksimum, minimum, kita menggunakan dua rumus ini. Sumbu simetrinya punya rumus min B per 2A. Rumus nilai maksimumnya ini harusnya min D per 4A, di mana D adalah diskriminan. Nah, jadi kita bisa menulis P ini puncak, dalam kurung min B per 4A, min D per 4A. Contoh soal. Gambarlah sketsa grafik fungsi fx, x pangkat 2 min 4x tambah 3. Nah, tadi kan udah dibilang, kalau mau cari sumbu y, berarti x-nya harus jadiin sama dengan 0.
berarti di sini Y sama dengan X pangkat 2 min 4X tambah 3. Jadi Y sama dengan 0 dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Jadi kita sudah mendapatkan titik potong sumbu Y ada di 0,3. Sininya X, di sininya Y. Yang kedua, kita harus mencari titik potong sumbu X. Nah, tadi sumbu X berarti Y-nya harus dijadikan 0 dulu. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Y sama dengan X pangkat 2 min 4X tambah 3. Ini jadi 0, maka sama dengan X pangkat 2 min 4X tambah 3. Kita faktorkan jadi X min 1 dan X min 3. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita dapatkan 1,0 dan X min 3 sama dengan 0, X nya sama dengan 3, kita dapatkan 3,0. Kita sudah mendapatkan sumbu X nya. Nah, ini untuk mencari titik puncak dan sumbu simetrinya. Kita tulis di sini tadi rumusnya P dalam kurung min B per 2A, min D per 4A. Nah, kita cari dulu nih. D ini kan diskriminan. Kemarin rumus diskriminan itu kan D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Nah, B-nya tadi berapa? B-nya itu dari sini 4. Min 4. Berarti kita dalam kurung min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya 3. Min kali min plus. Jadi 4 kali 4 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 3 jadi 12. Jadi 16 dikurang 12 sama dengan 4. Nah, ini kita sudah mendapatkan min D-nya ya. Ini min D-nya 4. Nah, kita tulis lagi P dalam kurung min dalam kurung min. Ini B-nya kita tadi udah ketemu B-nya 4, min 4. Jadi di sini kita tulis dalam kurung min 4 per 2.1. Karena di sini 2 kali A. A-nya kan 1. Nah, lalu koma min D per 4A. Kita udah dapat kan nilai diskriminannya berapa. Jadi kita tulis di sini min 4 karena dia min. Jadi 4 ini berubah menjadi min 4 per 4 dikali 1. Kita operasikan menjadi 4 per 2 dan min 4 per 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Kita sudah temukan titik puncaknya ada di 2, di sumbu X nya 2 dan sumbu Y nya min 1. Nah, ini titik puncaknya kita sudah temukan di sini. Nah, terus yang ini sumbu X nya tadi di titik 1 sama titik 3. Ini titik X nya. Nah, dia menyinggung 2 titik di sumbu X. Dan di sini sumbu Y-nya di angka 3. Setelah kita sudah mendapatkan titik koordinatnya, kita gambar menjadi bentuk kurva yang terbuka ke atas. A lebih dari 0 dan nilai diskriminannya lebih dari 0. Mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu yang ini, yang tadi udah Ibu bilang dia berada di tengah-tengah kurva dan dia memotong kurva, membelah 2 kurva, dan jika dilipat kurva ini akan menjadi sama besar. Nilai optimumnya itu ada di titik puncaknya, ada di sini dan di sini. Tadi kan di contoh soal sudah kita temukan ya, titik puncak ada di ujung sebelah sini.
di ujung kurva. Nah, selanjutnya kita buka di buku matematika halaman 99. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx tambah c mempunyai sumbu simetri x sama dengan min b per a dengan nilai optimumnya adalah y optimum, ini optimum maksudnya ya, sama dengan min d per 4a. Langkah-langkah sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah pertama menentukan bentuk parabola, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, yang kedua menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x. Jadi koordinat titik potong x-nya itu x, 0. Nah, jadi x-nya ini memiliki angka yang memenuhi persamaan. Fx sama dengan 0. Yang langkah ketiga menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, y1. Dengan y1 didapat berdasarkan persamaan y sama dengan f0. Ya, tadi ya. Berarti sumbu x-nya 0 dan sumbu y-nya memiliki nilai. Nah, langkah keempat menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nih, kita menggunakan dua rumus ini ya. Nah, lalu mensketsa grafik. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita buat titik-titiknya kayak tadi di soal contoh. Nah, lalu kita sambung dan kita hubungkan setiap titiknya untuk mendapatkan sketsa gambar parabola, kurva parabola. Di sini ada contoh soal Ibu ambil dari buku matematika kalian di halaman 99 sampai halaman 100. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus setengah. Diketahui fungsi kuadratnya x pangkat 2 min 4x plus setengah. Didapat a sama dengan 1, b-nya min 4, c-nya setengah. Yang ditanya sumbu simetri dan titik optimum. Nah, dijawab, kita masukkan ke rumus yang tadi. Min b per a sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena min ketemu min kan jadi plus. Jadi 2 bagi 4 sama dengan 2. Di sini ada nilai optimum fungsi, rumusnya y optimum sama dengan min d per 4a. Nah, jadi kita masukkan rumus diskriminannya dan kita tambah per 4a. Kita jumlahkan dulu hasil dari diskriminannya. Itu kita masukkan b pangkat 2 nya min 4 pangkat 2 min dikurang 4 dikali 1 dikali setengah per 4 kali 1. Nah, di sini sama dengan jadinya min 7 per 2. Sehingga titik optimumnya adalah x, y optimum sama dengan 2,7 per 2. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Ibu minta maaf. Nah, jika kalian masih belum paham dengan materi yang sudah Ibu berikan, kalian bisa baca lagi bukunya di buku matematika, atau kalian bisa browsing dengan mencari materi yang sedang kita pelajari. Oke. Demikian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.